Ibu pasti tertidur di sini dan meneriakkan nama Akmal dan Kemal. Mereka anak-anak ibu. Saya berharap ingatan saya bisa pulih kembali dan dapat menolong ibu menemukan anak-anak ibu itu. Udah. Jam berapa sekarang? Jam 12. Apa? Jam 12. Ibu sudah makan. Ibu harus mimpin latihan. Ibu harus di sana jam 10. Sekarang udah jam 12, ibu belum mandi, belum apa-apa. Ya ampun. Gimana sih kamu kok nggak ingetin ibu? Aduh. Anak-anak ibu tolong dijaga ya. Tolong. Nanti tolong dikasih susu ya, baik-baik sama kakak ya. Jangan lupa kasih susu, ibu udah terlambat nih. Saya udah terlambat sekali nih. Bi, tolong jangan sayang ini. Kapan kamu akan show lagi? Ya, akhir bulan inilah. Berarti 2 minggu lagi kamu pasti sibuk latihan ya? Ya gitu deh. Tapi show yang kali ini nggak sebesar yang kemarin. Besar atau kecilnya show kamu kan harus tetap latihan dan tampil sebaik mungkin. Iya sih. Oh iya, saya pengen deh kenalin kamu sama mama saya. Saya kan nggak pernah nolak untuk dikenalin sama mama kamu. Sebenarnya pada pagelaran kemarin itu, saya pengen banget ketemu sama mama kamu. Sekarang ini sepertinya mama lagi perlu teman untuk bicara. Kalian kan sama-sama perempuan, jadi ngobrolnya bisa lebih enak. Kapan kamu akan kenalin saya sama mama kamu? Gimana kalau sekarang? Sekarang? Kita kan bisa makan siang di rumah sambil ngobrol-ngobrol. Oke? Saya benar-benar perlu bantuan kamu, Fir. Bantuan saya? Iya. Akhir-akhir ini mama maksa saya untuk pulang ke Singapura. Berarti kamu kan tinggal di Jakarta dong? Saya ngerasa di sini udah tempat saya. Saya nggak ngerti kenapa mama tiba-tiba nggak kerasan dan pengen buru-buru balik ke Singapura. Jakarta udah tempat saya, dan saya nggak bisa ninggalin kamu. Jadi, kamu kasihan juga sama Bu Anissa? Saya kira cuma saya aja yang hilang ingatannya. Tapi yang dialami Ibu Anissa kelihatan lebih berat lagi. Sampai sekarang, polisi masih berusaha untuk mencari penculik itu. Dan menurut keterangan Bu Anissa, bahwa penculik itu juga yang merampok dan membunuh Tony Karamoy. Jika anak-anaknya berhasil ditemukan, dia pasti bisa kembali berpikiran dengan wajar. Dan berhenti menganggap boneka itu sebagai anak-anaknya. Maka dari itu, Boy, cobalah kamu melatih kembali kesadaran kamu. Iya, Bu Anissa pasti menggantungkan harapannya pada saya. Karena saya adalah kunci penghubung pada penjahat itu. Betul kan Pak Husin? Itu betul, Boy. Sebentar ya Bu, saya lihat dulu. Nyonya, Ya? ada telepon dari Ibu Feni. Nyonya mau terima? Ibu Feni? Iya, Bu Feni. Halo, Anissa. Hey, apa kabar? Aku pikir kamu marah sama aku. Dari mana kamu tahu nomor telepon aku? Saya menelpon Jakarta Symphony Orchestra dan mereka memberikan nomor telepon kamu setelah saya bilang bahwa saya adalah sepupu kamu. Bisa aja kamu, Fen. Tapi aku senang kamu telepon. Saya juga senang kamu menerima telepon saya.
Kamu kan sudah jadi orang terkenal. Saya pikir kamu pasti sulit untuk dihubungi. Dan tidak sembarangan mau menerima telepon. Ah, bisa aja kamu. Nggak juga. Nggak juga. Oke. Apa yang aku bisa bantu, Fen? Saya telah menemukan Atika. Hah? Tika? Kamu serius, Fen? Iya. Dan nanti setelah dia siap, saya akan mengajak dia untuk menemui kamu. Syukurlah kalau begitu, aku senang sekali. Akhirnya Tuhan mempertemukan kalian berdua. Saya sedang berusaha menyembuhkan dia dari ketergantungannya pada narkotika. Tika juga pasti masih sangat membenci aku. Dia pikirkan Tony meninggal karena aku, Fen. Saya tidak menyalahkan kamu, Anissa. Dan saya berjanji akan menyadarkan Atika. Dan mengajaknya untuk menemui kamu. Untuk berterima kasih dan minta maaf pada kamu. Saya akan mendidik anak saya supaya menjadi manusia yang tahu balas budi. Aku percaya kamu bisa melakukan semua itu. Ya. Ya. Kamu sudah bertemu dengan anakmu. Sementara aku... nasibku. Saya yakin Tuhan pasti juga akan segera mempertemukan kamu dengan kedua anak kamu, Anissa. Kau manusia yang berhati mulia. Tuhan pasti akan segera membalas kebaikan hati kamu. Oke, Fen. Kapan aja kamu mau datang kemari? You welcome. Terima kasih, Anissa. Bye. Sudah selesai, Tika? Udah, Ma. Bagaimana, dokter? Kapan kami harus kembali ke sini lagi? Tika harus continue terapi ke sini. Jadi gimana kalau memudahkan saya saja yang datang ke sana? Ya, tapi apakah tidak akan merepotkan dokter? Enggak. Tika bilang kalau rumah ibu Jalan Gunawarman, iya? Iya. Itu kebetulan dengan searah jalan saya pulang, jadi ya nggak merepotkan sama sekali kok. Kalau gitu kamu permisi, dokter. Terima kasih. Baik. Ayo, Tika. Makasih. Sampai ketemu, dokter ya. Iya. Apa pendapat kamu tentang dokter Iwan? Dia cukup baik menangani saya. Kenapa sih Mama nanya kayak gitu? Kamu tidak merasakan apa-apa waktu dia bilang dia akan datang mengunjungi kita untuk memeriksa kamu? Itu kan hal yang biasa. Saya sering melihat dokter yang selalu mengunjungi pasiennya. Memangnya kenapa sih, Mah? Gak ada yang aneh kan? Mama bersyukur kita sudah pindah ke rumah yang baru. Mama tidak bisa membayangkan kalau dia datang ke rumah kita yang lama dan tahu kalau mama kamu ini adalah seorang mucikari. Ada apa, Tika? Enggak apa-apa. Kamu akan sembuh. Kuatkan diri kamu ya. Mama yakin kamu akan bisa mengatasi ketergantungan obat kamu. Jody. How are you, Mom? Fine. Mami, this is Vira. Selamat siang, Tante. Selamat siang. She's the only friend I have in Jakarta. Jody udah banyak cerita tentang Tante. Bagaimana kabar Tante? Saya dengar Tante lagi sakit. Sampai nggak bisa menyaksikan pertunjukan Jody tempo hari. Ya, begitulah. Ayo silakan duduk. Minum apa, Fir? Saya ambilin. Apa aja deh. Oke. Tunggu ya. Ya. Jody juga sering cerita tentang kamu. Kalian sudah lama kenalnya? Lumayan, Tante. Jody bilang nggak lama lagi Tante dan Jody akan pindah dari sini ya. Jody bilang begitu. Maaf, Tante. Bukannya saya mau ikut campur atau so tahu. Cuma kelihatannya Jody... Tante tahu, Jody berat meninggalkan Jakarta. Dia merasa disinilah karirnya bisa berkembang.
Dan sekarang Tante makin mengerti kenapa dia berat meninggalkan kota ini. Ah, Tante, saya nggak ada hak untuk melarang Tante dan Jody tetap tinggal di sini. Tante tidak bermaksud memisahkan Jody dari kamu atau dari karirnya. Tapi Tante cuma takut kehilangan anak Tante. Sejak dia pindah ke Jakarta dan tinggal bersama Bu Anissa, Tante merasa hubungannya dengan Ibu Anissa itu lebih dekat daripada Tante ibunya sendiri. Itu cuma perasaan Tante aja. Saya tahu betul Jody sangat mencintai Tante. Dan dia akan melakukan apa saja demi membahagiakan Tante. Juga meninggalkan kota ini demi Tante. Kamu pikir begitu? Saya yakin juga Tante pasti membahagiakan dia juga kan? Itu sudah pasti. Jody anak satu-satunya Tante. Hidup Tante hanya untuk Jody. Tante hanya merasa takut kalau Jody akan berubah dan pelan-pelan semakin jauh dari Tante. Jadi itu alasannya Mami kembali ke Singapura. Minum, Fir. Makasih ya. Mami, Jody kan anaknya Mami dan akan selalu jadi anaknya Mami untuk selamanya. Jadi Mami nggak usah khawatir untuk kehilangan Jody. Iya. Ya? Silakan minum, Fir. Kasih Tante. Iya, Ma. Iya. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar, Ma. Iya, Ma. Lagi ngapain kamu? Enggak ngapa-ngapain. Cuci tangan. Nomor cari taunya ada di sini. Kamu kenapa sih? Enggak apa-apa. Kok pucat sekali? Sakit ya? Enggak. Hah? Yaudah kamu istirahat dulu deh. Mau mama buatkan teh? Rupanya mama kamu cemburu ya, melihat kedekatan kamu dengan Bu Anissa. Yang jelas sekarang saya benar-benar lega. Saat ini saya tahu apa yang harus saya lakukan. Tadinya saya benar-benar bingung. Kenapa sih Mama berulang kali meminta saya untuk kembali ke Singapura? Kamu harus luangkan waktu lebih banyak untuk mama kamu. Kasihan kan dia di sini sendirian. Sedangkan kamu selalu sibuk latihan dengan Bu Anissa. Pantas aja dia ngerasa di nomor 2 kan. Makasih ya, Fir. Kamu udah nolongin saya. Sekarang, tugas kamu meyakinkan mama kamu bahwa dia tetap nomor 1. Kamu cemburu nggak ngeliat kedekatan saya dengan Bu Anissa? Pertanyaan kamu aneh. Masa sih saya cemburu dengan Bu Anissa? Dia kan udah seperti ibu kamu sendiri. Oke. Kalau ngeliat saya deket dengan cewek lain? Yang pasti, saya mau kamu tetap di Jakarta. Papa kamu tuh. Udah malam. Saya pulang ya. Iya deh.
Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.